Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya kita haturkan kehadiratnya Azza wa Jalla. Tentu dan berkat limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik dan malam hari ini kita bisa merasakannya. Berbagai nikmat yang bisa kita rasakan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kemudahan untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam. Ini pun adalah bagian dari nikmat yang paling mulia. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan konsistensi kita di dalam menuntut ilmu syar'i ini akan menjadi bekal terbaik dan modal paling afdal di dalam menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan tinggal menyisakan beberapa bulan ke depan. Saat ini kita sudah masuk bulan Jumadil Ula. Kemudian nanti akan masuk Jumadil Tsaniyah, kemudian Rajab, Sya'ban, subhanallah. Ya. Sebenarnya sangat dekat. Maka bagi orang mukmin itu senantiasa mempersiapkan jauh-jauh hari. Dan sama muslim itu saling mengingatkan akan adanya musim-musim kebaikan yang mungkin barangkali tidak akan kita jumpai dalam siklus 1 tahun. Dan kita menyadari berkali-kali kita sampaikan sebagai pengingat untuk kita semua jamaah, tidak ada hari terbaik dalam kurun waktu 1 tahun kecuali hari-hari di mana kita berada di bulan Ramadan. Tentu bagi orang iman menginginkan untuk bisa bersua dan berjumpa kembali dengan musim-musim terbaik tersebut. Kita menyadari, kalaulah kita melihat diri kita masing-masing dan kita bandingkan semenjak kita baligh, kemudian menjumpai Ramadan pertama pasca baligh, Ramadan kedua, ketiga, keempat, sampai mungkin barangkali Ramadan tahun lalu, harapan setinggi langit, ingin Quran bisa dilahap sebanyak mungkin, Qiyamul Lail kalau bisa tidak bolong, mungkin barangkali bisa full i'tikaf. Semua masuk dalam list dia jauh hari sebelum kita berada di bulan Ramadan. Tapi seakan ya kebiasaan ini terulang terus menerus. Di saat kita berada di bulan Ramadan, kebiasaan buruk lama kita di Ramadan yang lalu dan sebelumnya terulang kembali. Maka tentu ya nih jamaah dirahmati Allah, disinilah perlunya kita untuk selalu mengevaluasi apa yang kurang dan segera kita tambal. Apa yang sudah tepat, mari kita pertahankan. Dan apa yang sekiranya sudah sesuai, harus kita pertahankan. Jangan sampai kemudian Ramadan tahun ini terulang kembali seperti Ramadan sebelumnya. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara bentuk kita menjaga konsistensi iman kita itu adalah dengan beribadah, dan thalabul ilmi ini adalah salah satu di antara bentuk ibadah. Selain juga kita berbanyak sekali lagi, kita rutinkan lagi Qiyamul Lail, pun demikian dengan tilawatil Quran, supaya hati kita ini tidak kaget di saat kita nanti diuji hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Karena seringkali yang terjadi, bekal yang sudah kita persiapkan ini ternyata tidak cukup bisa mengantarkan kita di penghujung bulan Ramadan. Makanya salah satunya itu adalah selain menjaga konsistensi keimanan kita dengan thalabul ilmi dan ibadah, yang kedua kita sandarkan diri kita kepada Allah dengan banyak doa. Allahumma sallimna ila Ramadan.
wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dirahmati Allah, malam hari ini kita akan melanjutkan beberapa faedah yang belum sempat kita tuntaskan pada pertemuan sebelumnya. Masih di ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala firman, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi turiduna wajhah wala ta'du 'ainaka am turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Ya, kita dulu sudah membahas tentang sabab nuzul. Kita sudah membahas tentang keutamaan dari sabar. Kita juga sudah membahas tentang arti dari sebuah keikhlasan. Karena ketika kita menafsirkan firman Allah wajah Allah, terselip pesan akan adanya keutamaan dari sifat ikhlas. Termasuk kita bahas panjang lebar wajah Allah. Apakah memungkinkan kita bisa melihat di dunia? Apakah memungkinkan kita bisa melihat di akhirat? Dengan berbagai pernak-pernik perbedaan di kalangan para ulama ilmu akidah terutama, sepertinya sudah kita tuntaskan pada pertemuan sebelumnya. Adapun malam hari ini kita akan melanjutkan sisa dari beberapa faedah yang bisa kita petik darinya. Karena ayat ini cukup panjang dan temanya juga cukup beragam. Makanya kalau kita lihat dalam satu ayat itu ada seakan-akan tanda di mana kita diperbolehkan untuk berhenti. Karena antara wakaf, bolehnya kita berhenti yang hukumnya jaiz, sebelum dan setelahnya itu ternyata temanya cukup beragam. Karena inilah faedah-faedah dan pelajaran yang bisa kita petik darinya pun cukup beragam, dan mudah-mudahan sisa ini bisa kita tuntaskan pada malam hari ini. Secara umum masih tersisa sekitar 4 atau 5 pelajaran bisa kita petik dari ayat yang ke-28. Yang pertama adalah selektif di dalam kita bergaul dan berteman. Selalu berteman dengan orang-orang yang ikhlas. Ini adalah faedah yang saya nggak tahu nomor 7, nomor 6, nomor 8. Pokoknya sisa 5. Kalau nggak salah catatannya nomor 7, tapi nggak tahu benar apa enggak. Kemudian nanti kita akan sampaikan pula ini faedah yang unik. Disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman, dan diamini juga oleh beberapa ulama tafsir. Apa itu yani jamaah? Ayat ini juga menunjukkan faedah bahwa keutamaan kita bergaul dan mencintai orang miskin dan orang fakir. Jadi subhanallah, padahal kalimat fakir, kalimat miskin tidak dicantumkan di dalam ayat ini. Tapi kenapa Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di mencantumkan faedah ini? Ternyata juga banyak diamini oleh ulama-ulama tafsir yang lain. Ayat ini juga mengindikasikan keutamaan untuk bergaul dan mencintai orang-orang fakir dan miskin. Kemudian nanti kita akan sampaikan sedikit, dan insya Allah tentang zinah ini sudah pernah kita sampaikan. Dunia ini sangat menyilaukan dan penjara bagi orang mukmin, dan mudah-mudahan kita bisa merasakan akan hinanya dunia, tapi di sisi lain ternyata itu yang banyak dikejar oleh manusia. Adapun yang terakhir insyaallah mungkin 4 ini saja. Nanti kita akan sampaikan faedah tentang apa ya jamaah dirahmati Allah, tentang tidak boleh taatnya kita kepada orang-orang yang sudah dilalaikan oleh Allah dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, baik di kalangan orang kafir maupun orang-orang munafik maupun orang-orang fasik. Karena mereka ini masuk dalam kategori orang-orang yang sudah dilalaikan oleh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang, wala tuti. Jangan sekali-kali engkau taat, engkau patuh kepada orang-orang yang sudah dilalaikan dari an-dzikrina, dari zikir kepadaku. Apa tafsir dari zikir? Nanti kita juga akan sampaikan dari beberapa ulama tafsir mengenai tafsir dari zikir itulah. Ini adalah 4 faedah yang mudah-mudahan bisa kita tuntaskan pada malam hari ini jamaah dirahmati Allah. Nomor berapa Pak kira-kira? Saya lupa, 7 atau 8. Tak kasih gini aja Pak ya. Saya lupa masalahnya. Nomor berapa Pak? Jeneng. Berarti ini 8.
Bismillah, kita ngikuti aja. 8 ya nih jamaah yang dirahmati Allah. Masih di ayat yang ke-28. Ya. Kalau kita melihat dari ya penggalan pertama, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi turiduna wajah, maka akan muncul faedah yang ke-8 ini jemaah. Apa itu? Ya, selektif dalam bergaul dan selalu berteman dengan orang-orang yang ikhlas. Makanya dulu sudah kita sampaikan ya, yuriduna wajah itu menunjukkan keikhlasan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selektif di dalam bergaul dan selalu berteman dengan orang-orang yang ikhlas. Terkait yang pertama, selektif. Ya, ini sudah dibahas oleh banyak para ulama. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, al-mar'u ma'adini khalilihi. Seseorang itu selalu tergantung mengikuti keyakinan, pemahaman, kebiasaan idolanya, teman karibnya. Makanya di sini menggunakan khalil. Khalil itu tingkatan teman yang paling dekat. Makanya kalau kita bahas di dalam makna cinta, disebutkan di dalam akidah Tahawiyah, ternyata cinta ini punya derajat ya nih jemaah. Derajatnya ini tergantung dekat dan jauhnya. Ya, ada yang hanya kesukaan saja, suka atau ingin saja, iradah. Ada yang sampai pada derajat ya ini apa? Punya hasrat, syahwat. Ada yang sampai syaghaf. Syaghaf itu ada di dalam surat Yusuf. Syaghaf itu kecintaan seseorang kepada sesuatu ya yang benar-benar tidak mungkin bisa ditinggalkan. Makanya ada kata-kata syaghaf di dalam kisahnya Nabi Yusuf ketika Imra'atul Aziz ya mencintai siapa? Yusuf alaihissalam. Kalimatnya itu syaghaf. Ini tingkatan lebih tinggi. Ya, dan tingkatan yang paling tinggi jamaah dirahmati Allah itu adalah khalil atau khullah. Makanya gelar Khalilur Rahman itu tidak diberikan kepada semua orang. Hanya 2 orang saja yang berhak untuk mendapatkan gelar Khalilullah atau Khalilur Rahman. Siapa ya? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Karena Khalil itu adalah, kalau kita terjemahkan memang kekasih. Kalau kita terjemahkan bisa sahabat dekat. Tapi tingkatannya itu benar-benar kedekatan yang begitu intensif sudah. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan apa? Almar'u ma'ala dini khalilihi. Tidak mengatakan almar'u ma'adini sodikihi. Karena sodik ya mungkin barangkali ya ketemu waktu di sawah macul misalnya, itu teman. Kadang nggak bisa memberikan pengaruh kepada kita, kita pun nggak bisa memberikan pengaruh karena cuma ketemu di jalan. Di tol kadang-kadang silakan masuk, ya sudah teman. Ya, tapi kalau khalil itu berarti apa? Punya kedekatan, bisa saling memberikan pengaruh dan mempengaruhi. Makanya inilah yang harus kita fahami. Terkadang seseorang itu kalau sudah punya teman dekat, itu akan bisa memengaruhi segalanya. Maaf ya, dalam urusan keseharian bisa terpengaruh. Entah itu kebiasaan, entah itu fashion. Kalau sudah sama idolanya, semuanya ngikut, bener nggak? Ya, idolanya pemain bola. Hari ini gundul, dia gundul. Ya, besok ditumbuh rambutkan di tengah mohak, ya ikut mohak. Itu karena apa? Karena khalil, idola, kekasih, sahabat yang dekat. Tapi kalau saya memberikan pengaruh baik, alhamdulillah. Tapi kalau saya memberikan pengaruh buruk, waliyadzubillah. Makanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa makan almar'u ma'ala dini khalilihi falyandur ahadukum mayu khalil. Jangan kita gegabah mencari orang-orang yang kita bisa jadikan rujukan, teman dekat yang sekiranya kita bisa mendapatkan manfaat banyak darinya. Salah di dalam menentukan, hal ini akan berakibat fatal. Beda dengan relasi kerja, teman di sawah, teman di pasar. Itu pertemanan hanya sebatas pertemanan dalam urusan kerja. Tapi kalau khalil itu sudah dalam segala hal.
Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait yang selektif dalam bergaul inilah kita bisa melihat yakni bagaimana seseorang yang tidak disangka-sangka ya akhirnya kemudian terbuai, hanyut dalam urusan apapun. Ketika yang diidolakan, yang menjadi sahabat dekatnya ini ngomong A, dia pasti A. Ngomong B, dia juga akan ikut B. Dia benci, dia juga ikut benci. Dia suka, kesukaan menjadi kesukaannya juga. Hal ini yang sangat berbahaya kalau seandainya kita nggak selektif. Makanya kita bisa melihat ada beberapa kisah ya nih jamaah, ya, agar kita itu selektif di sini ya. Ya, salah satunya jamaah yang dirahmati Allah itu ada kisah yang terjadi pada Imran ibnu Khittin. Siapa dia? Imran ibnu Khittin ini adalah seorang ulama. Tapi karena dia nggak selektif, mungkin maaf ya, keinginannya bagus, tapi dia belum siap dengan pondasi maaf akidahnya. Imran ibnu Khittin As-Sadusi Al-Basri ini mencoba untuk menikahi orang Khawarij yang masih keluarganya. Apa yang terjadi ya nih jamaah dirahmati Allah? Dia berusaha untuk menyadarkan, wajar, karena dia sudah punya gambaran Khawarij termasuk sekte sesat. Dia ingin menyelamatkan dengan menikahi, tapi ternyata subhanallah, apa yang terjadi? Ya, beberapa tahun setelahnya kondisi berbalik 180 derajat. Dahulu dia termasuk orang yang lurus, Al-Barsi As-Sadusi Imran ibnu Khittin, karena tidak selektif. Sekalian yani juga ya, karena berteman dengan orang-orang yang ikhlas ini, dia akhirnya balik menjadi orang yani Khawarij. Waliyadzubillah. Kalau kita melihat ada Imam As-Sun'ani, ada yang punya kitab Bulughul Maram, syarahnya salah satunya Subulus Salam lah Imam Sun'ani. Imam As-Sun'ani seorang ulama besar, tapi karena tidak selektif di dalam memilih teman-teman yang sekiranya bisa memberikan pengaruh baik, itu kita bisa lihat di dalam kitab Subulus Salam, rujukannya itu kebanyakan dari rujukan orang-orang yani Syiah. Ya, makanya beberapa mahasiswa di Jember ketika saya minta pakai kitab apa Subulus Salam, sudah kadung beli, ya udah kita baca. Ketika mereka baca kaget karena belum pernah baca. Kitab rujukan yang disebutkan ilmu Sun'ani, ulama-ulama Irfan Sansani menjadi ulama-ulama yang asing. Kitab-kitabnya juga asing. Baru disinilah saya sampaikan bahwasanya ini adalah efek ketika beliau tidak selektif di dalam gaul. Ternyata berpengaruh juga. Sampai rujukannya seperti rujukan orang yang dijadikan teman sahabat dekatnya. Ulama-ulamanya akhirnya orientasinya ke mereka yani juga. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, lah kita harus benar-benar selektif karena kita nggak tahu. Namanya iman ini, iman kita ini nggak seperti imannya malaikat, maaf. Yang insya Allah tidak akan tergoda dengan apapun. Tapi iman kita ini bisa bertambah dan bisa berkurang. Tapi kondisi bertambah dan berkurang kalau dikaitkan dengan potret para ulama salaf, para nabi, ya insya Allah ya dominasi naik terus atau paling nggak stabil. Ya kalau di zaman ini kita ini ya kemungkinan merosot terus tajam. Lah maka jangan kemudian merasa diri kita husnudon. Ya, ini sangat penting sekali. Termasuk diantaranya adalah Imam Al-Baihaqi. Ya, Al-Baihaqi banyak berteman dengan orang-orang Asy'ariyah dan itu memberikan pengaruh di dalam kitab-kitab yang beliau susun dan beliau karang. Meskipun kita tidak katakan As-Sun'ani adalah orang yani Syiah, tidak. Al-Baihaqi termasuk ulama besar Syafi'i. Tidak kita katakan bahwasanya beliau seorang Asy'ariyah, tapi pemikiran di dalam fikihnya itu terbawa gitu loh. Beda dengan ini dan akhirnya jadi Khawarij. Ya, maka oleh karenanya jami'an rahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-28, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'un. Berarti ketika engkau itu bergaul,
Jadi ini berkaitan dengan hubungan apa? Dan interaksi sosial. Pilihlah yad'una rabbahum. Ya, ini dalam urusan apa? Pergaulan dan pertemanan. Kita harus membedakan dengan urusan dakwah. Kalau dakwah ya semua orang bisa disasar. Jangan dakwah itu hanya orang-orang yang paling kita sukai. Ada rasa senang dengan kita, itu tok yang kemudian kita masukkan dalam komunitas kita. Tidak. Kalau dakwah semuanya. Inilah kaidah yang berbeda antara kita berteman, punya sahabat dekat dengan kita di dalam berdakwah. Coba kita lihat. Dakwah Nabi SAW semuanya kena. Lawang Abu Jahal saja kena dakwanya Rasulullah. Ya, Abu Lahab pun terus didakwai oleh Nabi. Orang sekafir Abu Thalib pun didakwai oleh Nabi SAW. Karena dakwah itu untuk semuanya. Muslim, kafir, mukmin, fasik. Termasuk orang munafik. Semuanya kena. Karena untuk iqamatul hujjah. Tapi dalam berteman, di mana kita sering untuk bergaul, bercengkrama, konsultasi dan lain sebagainya, itu punya kaidah lain. Kita harus lebih selektif. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang diantara beberapa faidah penting. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar kita itu berteman dengan orang-orang ikhlas? Yad'una rabbahum bil ghadati wal turiduna wajah. Bukan hanya orang-orang yang good looking, suka beribadah, tapi penggalan di akhir apa? Turiduna wajah, berarti mereka ahli ibadah dan mereka juga apa? Ikhlas. Ya, karena orang ikhlas ini para ulama mengatakan apa jamaah dirahmati Allah? Mereka adalah orang yang bisa menjaga lisan tangannya. Makanya Nabi SAW itu bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslim di sini adalah al-mukhlis. Karena tatkala yang kita pilih adalah orang-orang ikhlas, dia akan selalu bisa menjaga lisannya dan bisa menjaga tangannya. Makanya kalau kita berteman dengannya nyaman. Ya, dia akan bisa menjaga lisan. Di saat kita bercerita apapun, insya Allah dia berusaha untuk menjaga rahasia kita. Sebaliknya juga, ya, ketika dia menceritakan orang lain, dia juga tidak, kemudian vulgar, semuanya dari A sampai Z kemudian diumbar, tidak. Dia adalah orang yang selalu menjaga lisan. Pun demikian tangannya. Dia enggak gampang untuk emosi berlebihan, dia tidak gampang untuk menyakiti saudaranya dengan kekuatan tangannya atau mungkin barangkali dengan kekuatan jabatannya. Itulah sebenarnya keutamaan berteman dengan orang yang ikhlas. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan berteman dengan orang ikhlas ini kita akan mendapatkan faedah karena mereka selalu mengingatkan apa? Akhirat. Makanya Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala itu pernah mengatakan, dan untayan hikmah ini sangat indah kalau kita renungkan. Apa jamaah yang dirahmati Allah? Beliau mengatakan apa? Ikhwanuna aghla min ahlina. Terkadang teman-teman kita, sahabat kita atau orang-orang ikhlas yang kita jadikan sebagai sahabat kita, itu seringkali lebih aghla. Kalau kita terjemahkan lepas aghla itu lebih bernilai, lebih mahal, lebih afdol, lebih mulia, lebih banyak manfaatnya daripada kita bercengkrama dengan anggota keluarga sendiri. Dia memulih kalimat ini membandingkan antara dua sisi, antara pergaulan kita dengan teman-teman dekat, terutama orang-orang ikhlas, dengan keluarga-keluarga dan sanak famili. Beliau mengatakan, apa alasannya? Fa ikhwanuna yudzakirunana al-akhirah, kata beliau. Karena teman-teman yang ikhlas, sahabat-sahabat yang ikhlas, itu seringkali mengingatkan kita pada perkara-perkara ukhrawi. Sedangkan kerabat, mungkin barangkali keluarga kita, jamaah, yudzakirunana apa? Ad-dunya, lebih banyak mengingatkan kita kepada dunia.
Tapi ingat oleh jamaah, ini juga perlu dikasih catatan. Ucapan Hasan al-Basri ini itu melihat secara umum ketika ada sahabat yang soleh. Meskipun keinginan kita dan harapan kita semua, keluarga kita ini adalah keluarga iya, juga sahabat yang selalu mengingatkan apa? Yani akhirat. Tapi Hasan al-Basri mengatakan kenapa keluarga itu lebih banyak mengingatkan kita kepada dunia? Karena itu yang sering kali terjadi. Ya, kadang-kadang kita masih kajian di WA, Pak LPG ini entek Pak Hasan. Ya, engkau nanti pulang ya ini juga urusannya juga tentang dunia. Dunia makan, dunia sembako, dunia perdapuran, dunia SPP pendidikan, dunia ini. Ya, itu secara umum ya ikhwah. Ya, kita tidak juga bisa menyalahkan 100% ucapan dari Hasan al-Basri. Tapi kalau teman yang sejati, insya Allah mereka nggak punya tendensi dan kepentingan. Makanya kalau seandainya kita punya teman yang ikhlas, kata Hasan al-Basri, mereka seringkali mengingatkan kita. Ya, biasanya itu nggak ada tendensi apapun. Ya, lah inilah yang menjadi salah satu keutamaan kita bergaul dengan turiduna wajah ma'alladin unarabbum bil ghadati wal asyi turiduna wajah. Ya, tapi sekali lagi ya, harapan kita semua, keluarga kita, anak dan istri kita ini ya, mudah-mudahan menjadi keluarga dalam lingkungan rumah tangga kita juga sebagai sahabat sejati yang selalu mengingatkan kita pada akhirat. Marilah kita contoh dulu, pernah kita sampaikan kalau nggak salah, saya lupa di tempat ini atau tempat yang lain. Bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika pertama kali mendengarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rahimallahu imro'an, Allah merahmati seorang suami yang sholat malam sampai capek, kemudian setelah capek dia apa? Aiqadha ahla, kemudian dia membangunkan istrinya. Ketika istrinya itu mungkin barangkali masih belum siap, masih ngantuk, dia mengambil air farasya ala wajhil ma, dipercikan di atas wajahnya air, membantu dia agar cepat yani bangun. Gantian akhirnya. Apakah dari satu sisi enggak? Nabi SAW melanjutkan hadis ini, rahimallahu imra'atan, Allah SWT juga merahmati seorang istri yang mungkin ketika ada waktu longgar dia sholat malam, selesai merasa sudah capek, dia beralih kepada suaminya yang sudah tertidur pulas. Kalau seandainya enggak bangun, farasyat ala wajhi alma, gantian, agar sang suami bisa menjalankan sunnah Rasul ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah, terkait apa yang terjadi pada Abu Hurairah setelah mendengarkan hadis ini, luar biasa efeknya. Langsung dipraktekkan kepada keluarganya. Dia membuat semacam rolling, entah dari dia, istrinya dan anaknya dan begitulah seterusnya. Lah, kalau ini berarti apa? Keluarga plus sebagai pengingat untuk perkara ukhra, itu harapan kita semua. Tapi memang kenyataannya banyak keluarga yang tidak demikian. Kadang teman-teman yang benar-benar ikhlas itu malah lebih banyak memberikan manfaat, memberikan apa? Faedah, memberikan wejangan. Ya, apa buktinya? Ya kadang-kadang kita sendiri merasakan. Ya, kadang-kadang kita butuh tausiah, dicari reel, short, video pendek dari ustadz-ustadz. Ya, jenengan kok nggak nyari para ummahat? Ya, video pendek dari suami Anda sendiri. Nggak nemu Ustaz di YouTube. Ya mungkin barangkali itu kenyataannya. Ya, karena kalau seandainya kita, kebanyakan kita ya, kalau sudah senang dengan ustadz dai nasional, itu selalu dicari. Entah yang dicari kajian panjang, kajian rutin, atau mungkin barangkali shortnya, video pendeknya. Untuk apa? Ya untuk tazkiyatan nufus Ustaz, untuk belajar dan lain sebagainya. Lah, itu adalah bagian dari bentuk ikhwanuna ahlamin ahlina. Ya, taib. Kemudian yang terakhir para ulama yang mengatakan, dan ini sangat penting. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita wasbir nafsaka walladzina unarabbum bil ghadati wal asyri tuna wajah? Mereka adalah orang-orang yang selalu bisa ya memberikan, ini penting, uzur di saat kita
salah atau terjerumus ke dalam mungkin kemaksiatan. Ini yang tidak ada duanya. Karena orang-orang yang ikhlas itu akan selalu memberikan udzur, tidak kemudian langsung dihajar. Besok kita keluarkan dari grup, ya. Besok sudah tidak boleh lagi, ya, ada kajian dia misalnya di sini. Tapi jangan dirahmati Allah, tidak. Tapi orang yang mukhlis itu bisa mengerti, menghargai. Yang namanya manusia ini bisa terjerumus dalam kesalahan. Bara salah sekali ini saja dihajar rame-rame, sudah dikeluarkan dari grup, nggak boleh disapa, dibuat macam-macam, ya, kesepakatan dari masjid A, B, C bahwasanya orang ini sudah sesat dan lain sebagainya. Jangan dirahmati Allah. Ini butuh pendewasaan. Tapi sebenarnya intisarinya itu nanti terletak pada yang kita selama ini jadikan teman itu orang-orang yang yad'una rabbahum bil ghadati wal ashri aula. Makanya di sini ada satu kalimat yang indah sebenarnya. Dari siapa ya nih jamaah? Dari seorang yani ulama, ya, yang bernama Al-Fudail ibnu Iyad. Al-Fudail ibnu Iyad mengatakan apa ya nih jamaah? Al-futuwatu ashafhu an atharatil ikhwan. Orang ikhlas, seorang kesatria itu adalah orang yang bisa memaafkan, menerima uzurnya temannya ketika dia itu atharat, ketika dia tergelincir, ya. Nah, ini kata Fudail ibnu Iyad, seorang kesatria yang benar-benar dianggap mukhlis itu adalah orang yang bisa memaafkan, menerima udzur saudaranya ikhwan indal atharat, ketika mereka tergelincir dalam dunia dakwah, dalam dunia rumah tangga, di dalam dia menyampaikan sesuatu yang mungkin barangkali dia salah di dalam berhujjah, berargumentasi. Orang yang ikhlas tidak akan gegabah di dalam yani hal ini. Taib, jamaah dirahmati Allah. Seringkali ketika, ya, kita itu kadang-kadang masih berkelit, berkilah. Loh Ustaz, dia itu panutan masyarakat. Kalau dia salah ini nanti bahaya dan lain sebagainya. Iya, kesalahan bisa terjadi pada siapapun. Tapi kita bisa melihat yani jamaah, ada beberapa dalil yang mendukung akan hal ini. Tetap kita bisa memberikan tenggang waktu untuk memberikan udzur. Itu yang pertama kali. Jangan belum klarifikasi, dapat omongan kanan kiri langsung ikut menghajar yani pula. Sekalipun dapat pun gak usah kemudian kita terlalu membicarakan ini sampai berjilid-jilid. Satu contoh. Taib. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita bisa melihat orang tua kita yang masih hidup seringkali berbuat kesalahan. Betul? Bagaimana sikap kita sebagai seorang anak? Apakah kita bisa menerima udzurnya orang tua? Oh, pasti Ustaz. Selalu ada alasan. Loh, itu kan orang tua kita. Loh, dia kan yang sudah membesarkan kita. Dia juga yang telah melahirkan kita. Selalu ada alasan untuk menerima udzur dan kesalahan dari orang tua kita. Maka sebenarnya sama juga dengan teman yang lain. Bahkan kadang-kadang ya nih jamaah, berkali-kali orang tua terjerumus, kita selalu masih bisa menerima udzur mereka. Tapi giliran teman, baru sekali langsung dihajar habis-habisan. Nah, ini menunjukkan apa? Kita memiliki standar ganda di sini. Kita nggak adil. Padahal kadang-kadang udzurnya itu sebenarnya malah nggak boleh diterima dari orang tua. Tapi selalu kita beralasan seperti itu. Lah, ini menunjukkan kita nggak adil. Sama juga nanti ada beberapa kisah Umar bin Khattab. Coba kita lihat. Umar bin Khattab itu kadang-kadang kan nyeletuk, maaf ya. Ya, karena berdasarkan dengan karakter dia dan mungkin barangkali persepsi dia. Coba kita lihat. Pernah nggak para ulama ada yang membicarakan tentang kerasnya, vulgarnya kalimat yang keluar dari lisan Umar? Salah satunya setelah Umar itu mendapati Rasulullah SAW meninggal. Apa ucapan Umar? Siapapun yang mengatakan bahwa Nabi SAW sudah mati, maka aku akan penggal. Kalimat ini berat loh diterima. Ini nggak biasa kita dengar. Tapi para ulama nggak pernah kemudian mengurusi itu terus.
Umar ini kasar gini-gini, ini buktinya. Nggak pernah sudah selesai. Kita bisa menerima udurnya Umar. Bahkan Umar yani sendiri, Masya Allah, sampai meragukan kepada Nabi SAW dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Jenengan ini gimana ya Rasulullah? Engkau kan sudah janji dan lain sebagainya. Kata-kata ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, Masya Allah, vulgar dan terkesan kasar. Tapi para ulama yang hidup di masanya beliau sampai setelahnya gak pernah ada yang membicarakan mereka bisa menerima udurnya Umar. Sampai Umar seringkali ngomong kepada orang munafik, beri kami kesempatan untuk bunuh. Sampai kepada Khatib Ibnu Balta'a, ya Rasulullah dia pengkhianat, membocorkan rencana kita untuk menaklukkan kota Makkah. Dia munafik, mengatakan demikian. Luar biasa ini. Kalau kita katakan, Masya Allah ya, seandainya ada kajian saya mengatakan, Ustadz ini munafik, semuanya live, seluruh dunia mendengar. Ternyata saya salah mengatakan demikian. Kira-kira bagaimana nasib saya selanjutnya? Di blacklist Pak insya Allah. Umar enggak sama sekali. Karena mereka berteman dengan orang-orang yang ikhlas, bisa menerima kesalahan, dan Umar mengakui. Tapi kadang-kadang kita memang terlalu menunjukkan ego. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nanti kita akan lanjutkan insya Allah beberapa faedah lain setelah ini. Nah, Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adapun faedah yang kedua atau yang ke-9 ya, jamaah dirahmati Allah, ini dari Syekh As-Sa'di di dalam tafsirnya, tafsir Karimur Rahman. Ya, bahwa ayat ini menunjukkan, kata Syekh Sa'di, menunjukkan keutamaan lebih khusus ya, bergaul dan mencintai ya orang fakir atau miskin. Ya. Ini yang unik ya nih jamaah. Tapi keunikan ini hal yang wajar karena memang bagian dari bentuk kita menafsirkan ayat. Karena tafsir ayat itu kadang-kadang memiliki makna yang tidak mungkin barangkali kita sangka-sangka dan kita sadari. Oleh karenanya Syekh Sa'di mengatakan, ya, kalau dilihat dari ayat ini, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyri dun wajah, ya, ini berkaitan dengan orang ikhlas. Tapi ini kan masih satu kesatuan ayat, masih ada lanjutnya. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Nah, ini salah satu di antara bentuk istihadnya atau istimbatnya Syekh Sa'di. Kenapa di awal Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berteman dengan orang yang ikhlas, harus selektif, tapi lanjutannya ini kita tidak boleh silau dengan dunia mereka, perhiasan mereka, orang-orang dilalaikan. Ya, inilah yang menunjukkan bahwasanya Syekh Yani Sa'di kemudian menyampaikan ayat ini juga menjadi petunjuk bahwa ada keutamaan dengan kita bergaul, kita berteman, dan kita mencintai orang fakir dan orang yani miskin. Makanya ini dari Syekh Sa'di ya, di dalam tafsirnya. Yani Sa'di di dalam tafsirnya. Ada yani 2 faedah kenapa kita itu disuruh untuk bergaul dengan mereka. Kata Syekh Sa'di yang pertama, agar kita itu bisa ya merasa bersyukur. Insya Allah. Jangan kemudian kita dahulukan, prioritaskan jijiknya. Karena biasanya, maaf, orang-orang yang berada di tingkat ekonomi rendah, karena semuanya terbatas. Makanya seadanya, hidup seadanya. Minum pun, maaf, tidak kita gambarkan seperti orang-orang kaya yang semuanya serba steril dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ada faedah dan keutamaan. Kata Syekh Sa'di yang pertama, agar kita merasa bersyukur. Dan ini memang selaras dengan sabda Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, unduru ilaman huwa asfala minkum wala tanduru ilaman huwa fauqakum. Lihatlah kepada orang yang ke bawah apa ke atas? Yang ke bawah.
Unduru ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada orang di bawahmu dan jangan engkau melihat kepada orang yang di atasmu. Apa alasannya? Illah dan alasnya disebutkan oleh Rasulullah di akhir hadis ini. Ya, fa innahu ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Karena kalau seandainya engkau itu melihat orang-orang yang ada di bawahmu, itu bisa mempercepat engkau lebih mensyukuri nikmat yang ada pada dirimu. Oleh karenanya, Aun ibn Abdillah, ini ada kisah. Aun Abdillah ini ketika lebih memilih orang-orang yang kaya, pengaruh enggak? Pengaruh banget. Sampai dia mengatakan, sohibtul aghniya. Pernah saya itu lebih memilih orang-orang kaya yang aku jadikan sebagai sahabat. Apa yang terjadi? Fara'aitu falam ara ahadan akbaru hamman minni. Setelah aku bergaul berteman dengan mereka, subhanallah. Ya, menjadilah aku adalah orang yang paling gelisah. Kenapa gelisah? Karena orientasinya sudah beda. Apa yang dia tatap, apa yang dia lihat, itu ternyata merubah orientasi kehidupannya. Terutama dalam hal duniawi. Sampai dia merasakan falam ara dabbatan khairan min dabbatihi. Dia akhirnya nggak pernah bersyukur. Padahal kendaraannya sudah lumayan, alhamdulillah bagus. Karena bergaulnya dengan siapa? Orang kaya, dia mengatakan apa? Aku sumpah, aku menjadi orang yang paling gelisah. Aku selalu melihat kok kendaraanku paling jelek ketika dibandingkan dengan mereka. Sampai dia mengatakan wa ra'aitu thawbahu khairan min thawbi. Padahal pakaiannya sudah layak pakai, tapi selalu muncul bahwasanya baju temanku ini ternyata lebih baik daripada bajuku, atau dengan istilah lain, bajuku kok paling jelek. Apa yang terjadi ini coba? Fasohibtu, akhirnya aku alihkan pertemanan ini kepada al-fuqara. Fasohibtu al-fuqara fastarohtu. Ketika aku alihkan pertemanan itu lebih banyak dengan orang-orang fakir, fastarohtu, aku akhirnya lebih nyaman hidup, lebih tenang, gak jadi beban pikiran. Ya, lah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abdullah ibn Syikhir rahimahullahu taala di dalam salah satu nasihatnya beliau mengatakan apa? Akillu ala dukhul minal aghniya. Ya, minimalisir. Maaf, kita berteman dengan orang-orang kaya. Kenapa demikian? Ya, kata yani beliau, fa innahu ajdaru fa innahu ahra alla tajzaru nikmatallahi alaik. Karena hal ini yang akan bisa mempercepat engkau selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Ya. Itu dengan catatan kalau seandainya kita kondisinya menengah ke bawah. Kalau seandainya kita sultan semua gimana coba? Ya, di sini nggak ada yang fakir, Ustaz. Sultan semua di sini. Ya, Sultan Pacet, Sultani, teman-teman kita memang sultan semua, Ustaz. Ya mau tidak mau berarti kembali kepada hadis Nabi, unduru ila man huwa asfala minkum. Ya, disitulah kita akan bisa merasa syukur. Tapi secara umum, ya Syekh tidak hanya melihat, ya, tapi harus mencintai dan sebenarnya adalah bergaul dengannya. Ya, lah di sini Syekh Sa'di mengatakan selain kita itu bisa memunculkan rasa syukur pada nikmat yang ada pada diri kita, pada keluarga kita, pada kendaraan kita, pada baju kita. Yang kedua, menumbuhkan apa? Menumbuhkan empati. Ya, yang akhirnya disinilah ia akan sering untuk dibagi dengan sesama. Ya, pasti. Ya. Karena ternyata ya Allah, apa yang kita makan selama ini masih ingat terus. Karena tahu bagaimana kondisi teman-teman kita. Ternyata kemarin saya jumpa lagi dengan Ustaz, dia itu nggak makan ya dalam satu hari bersama keluarganya kecuali mungkin nasi tok dan lain sebagainya. Pasti
Tapi kalau seandainya yang kita jadikan teman orang-orang kaya, itu bingung, kita ngitung terus rekening kita. Kemarin itu makan spaghetti 1 juta Ustaz. Wah, kapan ya bisa? Padahal di pinggir jalan spaghetti ini juga apa? Ya ini murah-murah. Lu enggak, ini impor dari Italia misalnya. Dan lain sebagainya. Enggak menjadikan kita tenang, beban. Dan enggak akan memunculkan rasa empati. Bagaimana empati? Malah kita yang dikasihani karena dianggap kita paling miskin. Tapi kalau seandainya kita berteman dengan mereka, kata Syekh Sa'di, ini menumbuhkan rasa empati, ada rasa iba dan kasihan yang akhirnya menumbuhkan rasa ingin saling berbagi. Makanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait ya orang miskin inilah sebenarnya para ulama menyebutkan ada banyak sekali keutamaan. Jangan kita anggap orang miskin ini tidak memiliki keutamaan. Jangan kita klaim orang fakir miskin di kalangan orang-orang yang beriman lah ya. Bukan orang miskin non muslim enggak. Ya, tapi orang fakir dan miskin di kalangan orang-orang beriman, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang soleh. Dengan catatan itu mereka ternyata memiliki kelebihan dibandingkan orang-orang kaya sekalipun sama-sama beriman. Ya. Yang pertama, ya, orang-orang fakir miskin dengan catatan mereka beriman loh ya. Bukan yang kemudian tadi disampaikan mencintai orang fakir miskin. Tapi yang dicintai ya orang-orang fakir tapi enggak pernah ya nih salat. Ya enggak. Ya, orang-orang yang beriman. Kata Rasulullah Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Asy-Syu'ara bahwasanya fakir miskin ini adalah pengikut ya terbanyak para nabi. Para nabi. Ada di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 111. Ketika kaumnya Nabi Nuh, artinya orang-orang yang ingkar merendahkan kualitas pengikutnya Nabi Nuh. Qalu anu'minu laka wattaba'akal ardalun. Ya, membuli, menghina, merendahkan. Al-ardalul itu artinya orang-orang rendahan. Para ulama tafsir mengatakan dengan merendahkan kualitas Nabi Nuh. Ternyata Nuh bertahun-tahun, ratusan tahun kok berdakwah, sing ikut kok malah orang-orang apa? Miskin, lemah. Tapi ternyata kita ambil dari kisah Nuh dan langsung kita meloncat, kita kaitkan dengan Nabi SAW. Ternyata jumlah terbanyak pengikut Rasulullah SAW itu juga dari kalangan orang-orang yang itu afa, orang-orang fakir. Makanya kalau kita lihat dalam kisahnya siapa? Heraklius ketika berdialog dengan Abu Sufyan yang masih kafir, kan ditanya, wahai Abu Sufyan, pengikutnya Muhammad ini asyrafun nas atau du'afa'uhum? Abu Sufyan tidak mampu untuk bisa berbohong pada dirinya. Dia mengatakan du'afa'uhum. Pertanyaannya itu adalah, apakah pengikutnya Muhammad didominasi oleh orang-orang pembesar suku Quraisy, orang-orang mulia, orang-orang yang kastanya paling tinggi di kalangan bangsa Arab, ataukah mereka adalah du'afa, orang-orang fakir miskin? Ternyata nggak jauh beda dengan yang terjadi pada utusan pertama, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Sama du'afa'uhum. Maka orang-orang yang beriman di kalangan orang-orang miskin jangan kita remehkan. Secara umum ya nih jamaah dirahmati Allah, mereka adalah para pengikut yakni para nabi sebelumnya. Apalagi dengan yang kedua, ya penghuni terbanyak surga ya itu dari kalangan orang miskin. Kalangan miskin dan fakir. Makanya Nabi SAW pernah menyampaikan, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Mau nggak kalian aku sampaikan ya orang-orang yang masuk surga. Nabi SAW mengatakan kebanyakan mereka adalah kullu dhaifin mutadhaif. Semua orang lemah dan orang-orang yang dianggap lemah oleh banyak manusia. Para ulama tafsir mengatakan lemah dan lemah itu adalah orang-orang
fakir dan miskin. Ya, jadi mereka punya keutamaan. Tapi dengan catatan ya, iman ini ya. Kemudian yang ketiga, mereka orang fakir dan miskin masuk surga lebih apa? Lebih dahulu. Lebih dulu dari orang kaya. Jamaah dirahmati Allah, ini juga penting. Nabi SAW pernah bersabda, yadkhulu fuqara'ul muhajirin al-jannah qabla al-aghniya binisfi yaumin. Jadi selisih masuknya orang-orang fakir dengan orang kaya itu selisihnya setengah hari. Lama enggak? Lama banget. Karena Nabi SAW melanjutkan setara dengan khomsumi'atu amin, setara dengan 500 tahun, Masya Allah. Ya, habis ini pulang kemudian jual seluruh properti dan asetnya. Ya, sebenarnya kalau ada pembahasan bandingannya, kaya juga punya keutamaan. Tapi karena kita sedang membahas apa yang ditafsirkan oleh Syekh Sa'di agar kita lebih banyak bergaul dengan orang miskin, mencintai mereka, yani juga. Dan ini adalah di antara keutamaan yang ketiga. Yang keempat, ulama mengatakan bahwasanya orang fakir ya menjadi yang pertama melewati apa? Melewati sirat. Dan yang kelima, yang pertama minum apa? Minum air di haud. Yang ada menurut para ulama di padang apa? Mahsyar. Jadi yang keempat dan yang kelima, orang fakir ini adalah yang pertama kali melewati sirat. Nabi SAW pernah bersabda, awalun nasi wurudan alaihi. Itu ternyata adalah fuqara'ul muhajirin. Mereka lebih awal daripada orang kaya. Berarti orang yang sudah melewati sirat ini sudah mendekati sudah. Karena menurut para ulama, setelah sirat ini ada kontoroh. Setelah kontoroh, nah berarti disinilah, yakni masa penantian di gerbang jannah sampai menunggu Rasulullah SAW yang membuka. Ya, itu sudah paling ujung. Ya, lah ternyata didahulukannya mereka ini sebagai bentuk untuk mengapresiasi kedudukan mereka. Ya, bukan karena memang antriannya nomornya mereka dulu enggak sama sekali ya nih jamaah. Karena mereka ini kata Rasulullah SAW sebagai bentuk apresiasi, sana pujian Allah kepada mereka dengan catatan fakir, mukmin dan beramal saleh. Pun demikian dengan yang terakhir. Yang pertama kali minum haud, minum apa? Air di telaga haud di padang mahsyar. Ya, Nabi SAW juga pernah menyatakan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud yani pula. Bahkan di antara keutamaan yang keenam dan yang ketujuh, ya, para ulama mengatakan bahwasanya keberkahan atau mungkin barangkali dengan artian kemenangan kaum muslimin ya bisa didasarkan pada peran orang fakir. Jadi nggak sembarangan. Makanya Nabi SAW mengatakan, hal turzakun, hal tunsarun, wala turzakun ila bidu'afaihim. Tidaklah kalian semua bisa memperoleh kemenangan. Tidaklah kalian itu bisa mendapatkan kelapangan rezeki kecuali karena sebab orang-orang fakir dan miskin. Ya. Nah terus hanya karena faktor keberadaan mereka yang akhirnya kemudian kita mengimpor sebanyak-banyaknya dari luar negeri biar semakin banyak orang fakir agar keberkahan dan kemenangan. Tidak seperti itu. Nabi SAW mengatakan bahwasanya peran orang fakir ya itu sangat penting di dalam keberkahan sebuah negara, kemenangan kaum muslimin. Waduh, keberkahan semakin negara berarti enak Ustaz.
Karena apa? Sensus terakhir penduduk Indonesia ini jumlah orang miskin semakin banyak. Enggak seperti itu. Sekali lagi, di sini Nabi SAW menjelaskan supaya kita enggak salah persepsi. Nabi SAW pernah bersabda, ya, bahwasanya la yurzaku wa la yunsaru illa bidu'afaihim. Salah satunya yang pertama adalah bida'awatihim. Yang kedua bisolatihim, ya, dan bidakwatihim bisolatihim. Ini doa, ini solat, dan yang ketiga adalah dengan kesolehannya. Jadi kita kembali kepada sana lagi. Jadi bukan kemudian mengumpulkan pokoknya orang miskin, para gelandangan sebanyak-banyaknya, kita tunggu keberkahan apakah muncul atau tidak. Meskipun ini fakir, tapi tetap fakirnya ini bukan fakir sembarangan. Ini fakir spesial. Mereka adalah orang-orang yang beriman, mereka orang-orang yang ahli ibadah. Mereka selalu berdoa kepada Allah karena doanya orang-orang yang fakir dalam artian ini selama dia beriman dan beramal soleh akan mudah diijabahi. Pun demikian dengan solat-solat mereka. Pun demikian dengan kesolehan yakni mereka. Bahkan yang ketujuh, yang terakhir, kata Nabi SAW yakni jamaah, ya, keutamaan dari orang fakir dan orang miskin, ya, Nabi SAW ya menyuruh untuk mencintai orang fakir. Nggak tahu kita pernah doa dengan doa ini nggak jamaah? Karena ini adalah doanya Rasulullah. Allahumma inni as'aluka fi'lal. Udah. Allahumma inni as'aluka yani fi'lal khairat. Ya. Kemudian yang kedua apa? Wa tarkal mungkarat, dan yang terakhir wahubbul masakin. Sampai di sini saja, karena di sini ada kata-kata hubbul masakin atau hubbal masakin. Ya Allah, aku meminta kepadamu untuk selalu mengerjakan kebaikan. Ini bukti bahwasanya apa ya nih jamaah? Kita bisa rajin salat malam, baca Quran, kajian, itu bukan karena faktor murni usaha kita, tapi itu adalah buah dari ya hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena begitu banyak orang-orang yang mungkin lebih kuat daripada kita secara fisik, lebih muda daripada kita secara usia, tapi kenyataannya untuk sampai di puncak pacet ini ternyata orang-orang yang lebih sepuh, yang fisiknya juga sebenarnya lebih lemah, malah lebih mampu. Sebagaimana sholat yani jamaah di masjid-masjid di luar bulan Ramadan loh ya. Di luar bulan Ramadan di kampung-kampung misalnya kebanyakan, terutama sholat duhur sama sholat asar, dominasi cuma satu soft, mulai dari imam muadzinnya sampai makmumnya, mereka generasi emas, yaitu orang-orang yang tua. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bukti bahwasanya apa? Kita harus selalu meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqomah, diteguhkan keimanan untuk berbuat khairat. Pun demikian tarkal mungkarat. Ya, Ustaz, imanku ini bersih, imanku lagi kuat ini, saya nggak akan tergoda dengan apapun. Jangan terlalu pede. Kita tetap harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak orang-orang yang merasa dirinya, maaf, imannya sedang naik-naiknya katanya. Dia pun kadang-kadang merasa dirinya, aku sudah hafal Al-Quran misalnya. Sudahlah, kita belajar dari Abdurrahman ibnu Abdah, seorang tabi'in. Kalau nggak salah saya pernah ceritakan di sini. Oh, di Jombang ya, maaf. Nah, Abdah atau Abdurrahman ibnu Abdah ini bercerita ketika kami pernah diutus bersama dengan satu kompi pasukan untuk menyerang musuh yang ada di Syam. Abdah bercerita, aku punya teman, dia ahli Al-Quran, kurang apa? Ya, bahkan dia katanya menjadi rujukan di dalam beberapa ilmu, terutama adalah ilmu fikih. Kurang apa lagi? Ya,
Berarti kan tingkatannya enggak sembarangan, tidak seperti yang lain. Tapi ketika sampai di sana, matanya ya tertegun dengan seorang wanita yang begitu cantik. Ya, akhirnya dia sampaikan keinginannya. Saya ingin memilikimu. Si wanita ini juga cerdik. Dia mengatakan bahwasanya enggak ada masalah. Tapi engkau harus menanggalkan agamamu. Ya. Itu adalah kejadian pertama yang dilihat langsung oleh Abda bin Rahman ketika temannya ini ingin memiliki dambaan hatinya, orang Nasrani yang wajahnya luar biasa sekali cantiknya. Tapi ya dijamaah dirahmati Allah, ternyata tanpa disangka-sangka, subhanallah, dia dengan mudahnya meninggalkan iman yang akhirnya dia bisa memiliki dambaan dan pujaan hatinya. Artinya murtad. Subhanallah. Banyak di antara teman-teman Abda dan Abda sendiri itu enggak percaya. Nah, itu pentingnya kita selalu meminta untuk diteguhkan apa? Hidayah. Singkat cerita ya nih jamaah. Ya, Abda ini ya sudah, karena kafir ya sudah, dia balik lagi. Allah Subhanahu wa taala pertemukan dalam beberapa tahun dengan orang ini. Ya. Ditanya, engkau dulu hafal Al-Qur'an, apa yang tersisa dari Al-Qur'anmu? Ternyata apa? Yang tersisa, yang selalu terngiang, yang selalu saya ingat-ingat itu surat Al-Hijr ayat yang pertama, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Terutama kedua dan ketiga. Padahal kalau kita lihat terjemahan saja sebelum kita masuk atau tafsirnya surat Al-Hijr ayat kedua dan ayat yang ketiga, kita langsung bisa menebak. Ternyata ini adalah alasan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin menyadarkan dia supaya insaf, supaya bertaubat. Ayat yang kedua, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin darhum yaqulu wa yatamatta'u wa yulhimul amalu fasawfa ya'lamun. Ini sebagai bentuk ya peringatan kepada orang ini. Tapi nggak sadar-sadar juga. Ya kalau sudah hanya itu yang dihafalkan berarti semua surat ini sudah hilang. Nah ini adalah bagian dari efek apa? Dosa. Ya karena dosa itu, apalagi dosa murtad oleh kufur ini bisa menghilangkan nikmat yani ilmu dan melupakan ini semua. Yang tersisa cuma itu. Padahal ayat yang kedua, rubama yawaddul ladzina kafaru law kunu muslimin. Ini bercerita ketika orang-orang kafir nanti dimasukkan ke dalam neraka di akhirat nanti, ya rubama yawaddul mujrim. Mereka menginginkan untuk bisa kembali lagi ke dunia, bisa menjadi orang muslim, berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebenarnya sudah jelas. Tapi ayat ini juga belum bisa apa? Membuka pintu hatinya sih temannya ini. Padahal dia ngaku, ini terus yang saya hafalkan. Ayat yang ketiga, darhum yaqulu wa yatamatta'u wa yulhimul amalu fasayalamun. Ya. Kalau mereka memang tidak bisa menerima ajakan, maka darhum, biarkan mereka di dunia. Kalau memang itu adalah keinginan mereka. Biarkan mereka yaqulu wa yatamatta'u, biarkan mereka makan menikmati dunia ini. Wa yulhimul amalu fasawfa ya'lamun. Mereka pasti akan merasakan ketika nanti ada yaumal yani hisab. Disampaikan kepada Abda. Ini dua ayat yang seringkali terngiang dalam benak saya. Singkat cerita ya nih jamaah, orang ini pada suatu malam lagi minum minuman khamr. Ya, karena memang kehidupan orang kafir akan berubah drastis lah, beda dengan orang mukmin ya. Minum khamr bersama istrinya di atas. Tanpa disangka-sangka ya nih jamaah, ternyata dia terjatuh dari loteng atas, dia akhirnya mati dalam kondisi seperti itu. Artinya dalam kondisi sudah murtad, kafir, minum khamr, ya sudah bertumpuk-tumpuk lah. Makanya jamaah dirahmati Allah, ini adalah doa yang sangat mulia dan ada sisipan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, wa hubbal masakin. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau agar aku selalu cinta kepada orang miskin. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi SAW menyampaikan kepada Aisyah, ya Aisyah diperintahkan oleh Nabi SAW, ahibbil masakin wa qarribihim fa innahum yuqarribuki ilallah. Ya, cintailah orang miskin dengan catatan ya tadi ya beriman ya, tidak semua orang fakir miskin. Cintailah, dekatilah mereka
Karena semakin dekatnya engkau wahai Isa kepada orang fakir, miskin yang beriman, yang beramal soleh, kelak karena sebab itulah yang akan mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya enggak sia-sia. Sebenarnya kita mendapatkan faidah tadi yang ke-9 ya dari Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman tentang pentingnya kita bergaul, mencintai orang-orang fakir yang beriman, yang beramal soleh, karena ternyata memiliki banyak sekali keutamaan. Bahkan Nabi SAW berdoa dengan doa ini. Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun 6, 7, oh ini masuk 9 ya tadi ya. Yang ke-10, jamaah dirahmati Allah. Ya kita bahas sedikit saja, biar nanti masuk yang ke-11. Yang ke-10, dunia ini ya penjara, artinya menyilaukan ya, penjara bagi orang mukmin. Sebenarnya saya inginkan itu adalah dunia ini menyilaukan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'du ainaka anhum zinatal hayatid dunya." Artinya jangan engkau silau, jangan engkau terkesima, jangan hatimu tertambat dengan zinatil hayatid dunya, perhiasan dunia ini. Kenapa demikian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena dunia ini memiliki karakter-karakter yang buruk. Ya. Kenapa demikian? Kalau kita runtut ya, secara global saja. Taib. Yang pertama jamaah dirahmati Allah, dunia ini punya karakter yang buruk. Satu ya, menghanyutkan atau menyilaukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 20. Wa'lamu annamal hayatid dunya lahu wa la'ib. Kemudian apa? Wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad. Seringkali ini yang menjadikan orientasi kita yang akhirnya kita hanyut ikut-ikutan dalam arus. Jadi istilahnya itu memberikan pengaruh yang sangat signifikan dan besar dunia ini. Ya, itu adalah karakter yang buruk yang pertama. Kemudian dunia ini punya karakter cepat musnah. Makanya di dalam beberapa ayat kadang-kadang disebutkan aradul hayatid dunya. Kenapa disebut arad? Disebut arad itu karena akan musnah atau cepat sirna. Dengan artian, kenapa kita mengharap sesuatu yang akan hilang, sesuatu yang cepat musnah, dan kenapa tidak sebaliknya kita mengharap sesuatu yang abadi. Intinya di situ nanti. Makanya dunia selalu dikaitkan dengan arad di dalam Al-Quran. Tapi untuk kampung akhirat tidak pernah disifati oleh Allah dengan arad. Karena dunia itu adalah kefanaan. Sedangkan akhirat itu adalah kekekalan dan keabadian. Akan hilang. Akan habis. Akan musnah. Maka oleh karenanya dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait menghanyutkan, cepat musnah dan lain sebagainya. Ya, kita pernah sampaikan kalau nggak salah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lah ini yang ketiga, ya. Dunia itu apa? Murah dan hina. Kenapa kita mengejar harga yang murah? Jelek lagi kualitasnya. Ya. Kalau seandainya kita mampu, pasti kita akan lebih memilih minimal itu kan murah tapi kualitasnya bagus. Ini sudah murah hina. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ini adalah karakter di dunia. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil bangkai kambing. Lah ini pernah kita sampaikan. Bangkai kambing, tapi ini caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menyampaikan pesan dengan cara apa? Tamtsil. Tamtsil itu membuat sebuah perumpamaan. Kebetulan objek yang dijadikan sebagai perumpamaan itu adalah apa? Kambing yang sudah menjadi bangkai. Diambil oleh Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan, siapa yang mau beli dengan harga yang murah, saya lepas.
Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga nggak beli, cuma mendapatkan tergeletak di pinggir. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini bangkai. Ditawarkan kemanapun nggak ada yang mau. Apalagi disebutkan dalam riwayat, kambing ini punya cacat. Maaf, telinganya ini nempel. Apalagi bagi bangsa Arab, kalau ada binatang yang cacat, apalagi sudah bangkai, belum jadi bangkai ini saja, banyak yang nggak mau. Ya, bahkan kalau kita kaitkan dengan apa? Hewan korban kalau punya cacat tidak sah. Gak akan ada yang mau beli ya Rasulullah. Ya wis, Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah pertanyaannya. Kalau gitu siapa yang mau ngambil free? Ya, mungkin free ongkir mungkin barangkali. Pokoknya ambil lah wis. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menawarkan, ya Allah, para sahabat belum sadar. Tapi ini caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, retorikanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagus. Ya. Ya Rasulullah, enggak ada yang mau. Kalau seandainya kita dikasih, ya nanti kita sama-sama kita buang juga. Enggak akan kita bisa manfaatkan sedikit pun dari bangkai tersebut, ya wis. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka sudah masuk dalam maaf jebakan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Coba kita lihat. Ya, engkau tidak punya hasrat dan keinginan untuk mengejar bangkai ini. Padahal dunia itu lebih hina daripada bangkai ini, tapi engkau lebih mengejar sesuatu yang lebih hina daripada bangkai ini. Lah, jamaah dirahmati Allah, ini menunjukkan bahwasanya dunia ini ya ini murah. Ya. Kemudian jamaah dirahmati Allah, di antara karakter yang lain, dunia ini adalah penjara bagi orang apa? Mukmin. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala menjelaskan apa maksud penjara bagi orang mukmin. Ini ada dua makna. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah taala mengatakan bahwasanya penjara itu, karakter penjara itu kan berarti menghalangi seseorang atau mempersempit ruang gerak. Ya, berarti dunia ini adalah tempat di mana seseorang nggak bisa leluasa untuk berbuat kemaksiatan. Itu yang pertama. Tidak leluasa bermaksiat. Itu bagi orang mukmin. Ya. Sedangkan orang kafir itu mereka menjadikan dunia ini adalah tempat untuk mereka leluasa berbuat sesuai dengan keinginan dan syahwat yang mereka bebas. Tapi bagi orang mukmin, karena memang apa? Khuffatid dunya bil makarih. Ya, khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatid dunya bil wa khuffatin naru bil syahwat. Dunia penuh dengan syahwat. Makanya seakan-akan bagi orang mukmin ini penjara, ya Allah, jangan sampai aku melanggar, jangan sampai aku melakukan, jangan sampai aku ya melampaui batasan-batasan syar'i. Jadi seakan-akan terkungkung orang mukmin di dunia ini. Karena apa? Saking banyaknya ujian, termasuk banyaknya syahwat. Taib. Kata Syekh Imam Qayyim rahimahullah taala mengatakan, yang kedua yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud yakni dari penjara ini itu berkaitan yakni dengan akhirat nantinya. Ya. Kalau seandainya dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin, karena apa yakni jamaah dirahmati Allah? Karena ia tidak bisa leluasa. Berbeda dengan ketika nanti dia di jannah. Di jannah dia bebas. Dia bisa minta apapun akan dipenuhi. Jadi layaknya orang mukmin, dikaitkan di dunia ini terpenjara, artinya tidak bebas. Bila dibandingkan dengan surga, ya, dia akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya kayak orang merdeka lah. Orang merdeka kan bebas kan? Mau ke sana nggak ada yang menghalangi. Mau minta ini dia bebas. Mau beli ini pun nggak ada yang menolak. Maka pun demikian di jannah. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kalau yang pertama penjara bagi orang mukmin itu dikaitkan karena dunia ini penuh dengan syahwat. Makanya sekarang orang mukmin ini benar-benar dikungkung ya di antara lingkaran-lingkaran syaitan, lingkaran-lingkaran syahwat. Laksana penjara bagi orang mukmin. Adapun makna yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala,
itu seperti penjara, artinya dia tidak bebas leluasa, berbeda tatkala dia nanti di jannah. Kalau jannah bebas. Tapi sebaliknya bagi orang kafir, kata Ibnu Qayyim, di dunia bebas enggak orang kafir? Di neraka jangan harap. Ya, seistirahat dhisik ngono. Misalnya kita kerja macul gitu, mungkin barangkali seistirahat ya terserah. Kita kerja kantoran ada isoma ya istirahat. Di neraka ya minta minum, oh enggak masalah. Tapi pilihannya enggak ada loh kecuali ini. Kalau enggak nana ini. Request enggak akan dikasih selain itu tok. Ya, kalau ahlul jannah masya Allah apapun ya ini sudah. Mereka minta langsung. Jadi yang bebas, yang terpenjara siapa ketika nanti di akhirat? Orang kafir yang terpenjara di neraka karena mereka enggak leluasa. Permintaan mereka enggak akan dijabahi. Ya, makanya kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang diadab. Salah satunya adalah pelaku riba. Mereka pengen banget ketika tercebur dalam sungai darah. Ketika pengen ke tepian ternyata ada malaikat yang melempari dengan batu. Mereka nggak bisa leluasa. Dan itu bertahun-tahun, berjuta tahun, khalidina fiha abada. Sedangkan ahlul jannah subhanallah luar biasa. Mereka menjadi orang yang bebas, layaknya orang yang sudah bebas dari penjara dunia. Dia bisa berbuat apapun, minta langsung diijabahi. Buah langsung mendekat. Subhanallah. Makanya inilah perbedaan antara kondisi mereka kafir mukmin di dunia dengan di akhirat. Taib. Adapun yang ke-11 jamaah dirahmati Allah, ini sedikit saja, dan yang terakhir ya, para ulama menyebutkan ayat ini menunjukkan haramnya atau tidak boleh ya taat atau patuh kepada ya orang-orang yang dilalaikan yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat bagus lah ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan wala tuti al kafirin, ya kan? Wala tuti al munafikin, tidak juga dengan kalimat ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan patuh pada orang-orang yang dilalaikan dari zikirku. Kenapa demikian? Karena dengan kata dilalaikan ini akan masuk seluruh jenis orang-orang yang buruk. Baik mereka kafir, baik mereka munafik, baik mereka fasik. Semuanya masuk. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zikir kepadaku. Lah, untuk terkait zikir ya, para ulama ilmu tafsir mengatakan zikir ini ada mengatakan Al-Qur'an, ya, ada mengatakan syariat atau iman. Makanya mereka ini bagi orang kafir berarti apa? Mereka dilalaikan dari beriman. Bagi orang munafik dan orang fasik maka berarti mereka dilalaikan dari Al-Qur'an. Artinya terkadang mereka baca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an tidak apa? Tidak memberikan pengaruh. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Kelak nanti akan muncul sekelompok manusia Muslim mereka membaca Al-Qur'an, tapi bacaannya la tatajawazu an hanajirihim, ya, tidak sampai masuk ke dalam relung hati mereka yang akan akhirnya bisa merubah, bisa memberikan pengaruh positif. Jadi hanya pada sebatas lisan, hanya kekuatan pada memori. Al-Qur'an hanya sebatas pada lembaran sertifikat saja. Ya akhirnya ya disinilah mereka akan jadi orang-orang munafik atau fasik. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda, aksaru munafiki hadil ummah qurra'uha. Ternyata orang munafik yang paling banyak didominasi di antara umatku, kata Rasulullah, qurra'uha. Orang yang ternyata lebih banyak bercengkrama dengan Al-Quran. Tapi jangan disalah fahami ini. Wah kalau gitu mending kita jauh dari Al-Quran. Kita jauh dari Al-Quran, nggak malah lebih baik, malah ke sini Pak nanti Pak. Ya, malah ke kafir. Artinya hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Artinya ini sebagai bentuk apa? Peringatan untuk kita. Al-Quran itu tidak sebatas untuk qiraah, tidak sebatas untuk dibaca, tapi difahami maknanya. Ya mudah-mudahan dari kajian-kajian seperti ini paling tidaklah
membuka ya wacana kita untuk lebih memahami kandungan Al-Quran. Terutama juga tadabbur dari faedah-faedah dan pelajaran penting yang bisa kita petik darinya. Lah, ada satu faedah yang terakhir sebelum saya tutup dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala terkait ini. Ya. Di mana Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan jamaah. Ya, ayat ini menjadi petunjuk bahwa kita tidak boleh menjadikan ini orang-orang kafir, munafik dan fasik, menjadikan mereka sebagai idola. Sebagai idola. Ayatnya memang menunjukkan wala tuti, jangan taat. Tapi Ibnu Qayyim rahimahullah taala jangan mereka jadikan sebagai sahabat, idola dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi idola itu kan jadi teman dekat banget. Apa yang dia ucapkan seperti sabda Rasul pasti akan dikerjakan. Ya, apa yang sedang berubah pada penampilannya pasti akan berubah pada orang yang mengikutinya. Lah, disinilah kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala memberikan beberapa contoh-contoh bagaimana kita memahami ayat ini. Wala tuti man alfalna qalbu an dzikrina wa tabawa kana amru furuta. Kenapa? Karena orang kafir ini sudah dilalaikan Allah. Terutama ketika orang itu sudah dicampakkan, dilalaikan, berarti orang ini buruk apa baik? Baik. Apa buruk? Buruk. Maka semua yang akan muncul darinya itu tidak akan berakhir dengan kebaikan juga. Maka apa yang keluar dari lisannya keburukan. Apa yang keluar dari tingkah lakunya itu adalah keburukan. Bahkan beberapa ulama ada yang mengatakan termasuk tulisan dan buku-buku mereka itu juga keburukan. Maka sebagian ulama ada yang kemudian mengaitkan tatkala kita jamaah dirahmati Allah, terkadang menjadikan kitab-kitab orang-orang non-muslim sebagai rujukan, bukan sebagai pertimbangan untuk membandingkan dengan kitab kita atau rujukan Islam, bukan, tapi rujukan. Ya, kata para ulama, kalau kita kaitkan dengan ini, persis dengan apa yang disitir oleh Imam Ibnu Qayyim. Mereka sudah dilalaikan. Bagaimana mungkin kemudian kita belajar, kita menjadikan kitab karangan mereka sebagai rujukan untuk kita, padahal mereka adalah orang yang sudah dilalaikan Allah. Contoh yang paling mudah untuk mengakhiri kajian ini jamaah dirahmati Allah, ketika ada orang yang durhaka kepada orang tuanya, sudah dicampakkan, sudah dikeluarkan dari kakaknya juga. Pokoknya paling durhaka, murtad lagi. Tiba-tiba dia menulis sebuah kitab, tips untuk menjadi anak yang berbakti. Makul enggak jamaah? Bisa diterima enggak? Lah mereka sudah dicampakkan, mereka sendiri yang durhaka. Maka semua apa yang muncul dari lisannya pun demikian dengan karangan dan bukunya. Bagaimana kita bisa menjadikan kitab-kitab karangan mereka sebagai rujukan? Makanya ini sebenarnya adalah otokritik bagi kita semua, terutama dalam dunia pendidikan. Termasuk kita juga. Kadang-kadang kita pengen mendisiplinkan anak. Rujukannya ternyata apa? Dari orang-orang barat. Ngapain jauh-jauh dari sana jamaah? Lawang sholawatul khams, kalau seandainya kita rajin, datang tepat waktu. Sebenarnya sholat itu adalah salah satu media yang paling mujarab untuk mendisiplinkan seluruh kehidupan dan urusan kita. Kalau seandainya mereka sebatas teori, makanya kita kaitkan, lewat mereka ini orang yang durhaka, nggak sholat, nggak lain sebagainya. Bahkan mereka juga nggak disiplin, juga datang ke gereja kok. Kok tiba-tiba kemudian karangannya dia teori-teori untuk mendisiplinkan murid dan lain sebagainya, mendisiplinkan anak. Ternyata kita jadikan sebagai acuan. Itu salah satu contoh. Sudah cukuplah jamaah dirahmati Allah, rujukan Al-Quran, As-Sunnah dan buku-buku karangan para ulama. Apa sebabnya sih kita nggak boleh taat, tidak menjadikan mereka sebagai idola? Wa kana amruhu furuta, sebagai penutup dari ayat yang ke-28. Karena amalnya sia-sia, nggak akan bisa memberikan manfaat untuk kita. Demikian
Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan. Insyaallah kalau tidak ada udzur, Desember kita membahas ayat yang ke-29. Ada pertanyaan jemaah? Ada pertanyaan? Cukup insyaallah. Taib yani jazakallahu khairah. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafir majlis subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.